berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Tapi kita kan serumpun. Jadi kita bersama. Hai, apa kabar? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Apakah Indonesia dan Malaysia serumpun? Itu pertanyaan yang selalu muncul ketika terjadi perdebatan netizen antara Indonesia dan Malaysia. Tidak sedikit Indonesia menolak tentang makna serumpun, namun Malaysia menganggap bahwa Indonesia adalah negara serumpun dengan Malaysia. Beberapa netizen menganggap bahwa Indonesia dan Malaysia itu tidak pernah serumpun. Kira-kira apa alasannya? Mari kita saksikan video berikut. Kill this love. Itu antara sebahagian daripada rakaman daripada Toy sendiri lah, bagaimana beliau juga berada di Korea untuk bagi sokongan lah juga promosi bagaimana negara Malaysia sendiri ada salah satu daripada alat muzik angklung walaupun asalnya dari Indonesia. Tapi kita kan serumpun. Jadi kita bersama terus dengan Toy Nizam. Okey ya, tanya okey ya. Okey. Alam pagi-pagi dah sejuk kan. Oke, demikian video ringkas dari TV3 Malaysia tentang si Toy yang membawakan angklung ke promosi negara Malaysia ke luar negara. Satu hal yang sangat menarik daripada cuplikan video ini adalah klaim daripada Malaysia bahwa angklung itu bagian dari musik tradisional dari Malaysia, yang kemudian mereka mengakui bahwa itu berasal dari Indonesia. Dengan atas dasar serumpun, mereka mengklaim angklung sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Inilah yang kemudian kata serumpun ini yang ditolak oleh masyarakat Indonesia terhadap Malaysia, sebab makna serumpun antara Indonesia dan Malaysia itu sangat berbeda. Serumpun bagi Indonesia itu sering diucapkan terhadap negara tetangga, tetapi makna serumpun bagi Indonesia ketika mengatakan bahwa kita adalah serumpun, bahwa kita berasal dari turunan yang sama, kita berasal dari nenek moyang yang sama, dan kita kemudian disebut serumpun. Tetapi itu berbeda dengan Malaysia. Ketika mereka mengatakan bahwa kita serumpun, atau kita mengatakan bahwa kita serumpun, maka mereka akan menganggap bahwa kita itu mengaku bahwa kita adalah bagian dari rumpun Melayu. Sebab apa? Sebab Malaysia mengatakan bahwa kita ini adalah negara Melayu, kita ini adalah Kepulauan Melayu. Nusantara itu adalah Kepulauan Melayu, dan kita adalah bagian dari bangsa besar Melayu atau Mahawangsa Melayu. Dan semua etnik-etnik yang ada di Nusantara itu dianggap sebagai Melayu. Sehingga semua warisan budaya yang ada di Nusantara itu adalah bagian dari ketamadunan Melayu. Sehingga tidak heran dalam video ini mereka mengatakan bahwa angklung itu bagian dari Indonesia, yang kemudian mereka katakan bahwa kita serumpun. Untuk diketahui bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang menempati sebuah kawasan yang sangat luas, mulai dari ujung Aceh di barat sampai dengan di Merauke di Papua. Gugusan pulau-pulau ini jaraknya kurang lebih 3.000 mil atau sekitar
7.000 kilometer bentang panjangnya. Gugusan pulau-pulau yang berjejer dari barat ke timur itu diisi oleh masyarakat yang memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda, suku-suku yang berbeda-beda, jumlahnya ratusan, bahasa yang berbeda-beda. Sehingga walaupun Indonesia ini memiliki etnis mayoritas seperti Jawa, Indonesia tidak pernah dikatakan bahwa Indonesia adalah negara Jawa. Atau Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia yang akarnya dari bahasa Melayu, tapi Indonesia tidak pernah mengidentifikasi diri sebagai negara Melayu. Pungkiri, Melayu itu memberikan warna terhadap negara Indonesia yang beragam ini. Jawa pun seperti itu, memberikan warna terhadap negara Indonesia. Bugis pun begitu, memberikan warna terhadap negara Indonesia. Begitupun juga dengan Dayak dan suku-suku lain memberikan warna bagi negara Indonesia. Sehingga itu kemudian para pendiri bangsa Indonesia itu sudah cukup cerdas dengan memberikan nama Indonesia yang tidak merujuk kepada salah satu suku, salah satu etnis, yang tidak mengkhususkan pada kelompok-kelompok tertentu. Sehingga kemudian semua masyarakat mulai dari Aceh sampai Papua merasa memiliki negara Indonesia, sebab negara Indonesia dari segi nama itu cukup netral untuk menyatukan semua suku-suku yang ada di Indonesia. Itulah kehebatan para founding father atau pendiri daripada negara Indonesia. Serumpun dalam konteks kenegaraan itu tidak pernah ada. Mungkin berbeda di negara lain, seperti misalnya Malaysia, mereka mengidentikan diri sebagai negara Melayu, dan kemudian mereka mengklaim Indonesia adalah negara serumpun, disebabkan karena mereka mengklaim bahwa Indonesia adalah bangsa Melayu, Indonesia adalah wilayahnya disebut dengan Kepulauan Melayu, sehingga mereka mengklaim kita adalah serumpun. Dalam konteks budaya, kita memiliki memang kemiripan, tetapi kita tidak serumpun. Sekali lagi, Indonesia diisi oleh multi etnik. Melayu mungkin serumpun dengan orang-orang yang di Malaysia. Malaysia serumpun dengan Indonesia, tapi bagian barat. Malaysia tidak serumpun dengan orang Timur. Malaysia tidak serumpun dengan orang Papua. Begitupun juga orang Papua serumpun dengan Indonesia, tetapi bukan pada Indonesia secara keseluruhan. Ketika Papua mengatakan serumpun dengan Indonesia, apakah orang bagian barat mengatakan ya? Tentu tidak, sebab berbeda. Serumpun dengan Papua yang ada di Papua Barat, mereka serumpun. Timur Leste serumpun dengan Timur Barat, ataupun orang pribumi Sabah Sarawak serumpun dengan orang Kalimantan, serumpun. Oke, demikian video saya, semoga bermanfaat dan